The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up! Pada tanggal 24 November sampai 25 November, hujan deras mulai mengguyur beberapa wilayah yang ada di Sumatera, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dikarenakan hujan yang deras tersebut, sungai mulai meluap dan tanah mulai retak, yang mengakibatkan longsor kecil mulai terjadi. Awal mula terjadi banjir di daerah Pasar Baru, Lambung Buki, Gunung Nago yang fotonya itu banyak dipakai media-media internasional ya. Ada rumah Bagonjong yang bentuk bendungan, jembatan itu berada di daerah kawasan Gunung Nago yang tepat kita ambil gambar ini. Nah, dari sini mulai banjirnya yang pertemuan beberapa, ada 3 pertemuan sungai ya, di sini kalau kita lihat. Ini dia. Di atas sana belum banjir ya. Kita lihat itu ada bagian atas. Nah, ini ada pelebaran sungai di sini karena terjadi pertemuan, ada 1, 2, 3 sungai di sini, kemudian melebar. Nah, kalau kita lihat ini tidak kena banjir yang kita tunjuk ini. Nah, ini belum terkena yang di sini, ini masih aman. Mulai terkena banjir itu di sini, ada di daerah bendungan Gunung Nago atau Lambung Buki ya. Nah, ini dia. Di sini sungai mulai melebar lagi. Setelah di atasnya tadi juga terjadi pertemuan beberapa sungai. Kemudian di ujung sini ada bendungan. Nah, ada pintu air. Sebelum pintu air, karena ketahan pintu air ada material batu, pohon, semua numpuk, jadi sungai jadi melebar bentuknya ya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dampak banjir dan longsor di Sumatera menimbulkan berbagai dampak serius bagi masyarakat. Banyak rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian rusak, sehingga warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Selain itu, aktivitas ekonomi terganggu karena akses jalan terputus. Bencana ini juga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Bahkan menimbulkan trauma terutama bagi anak-anak dan lansia. Secara keseluruhan, banjir dan longsor tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan bahwa setiap kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan, dan kita sebagai manusia harus menjaga anugerah tersebut. Pada tahap awal, masyarakat mulai panik, cemas, dan ketakutan
dikarenakan situasi yang mulai buruk. Pada nilai ketuhanan ini, kita diingatkan bahwa kepedulian, doa, dan tindakan penyelamatan merupakan wujud nyata dari keimanan itu sendiri. Mulai tanggal 26 hingga 29 November, situasi berubah menjadi bencana besar. Hujan tanpa henti dan siklon senyap menyebabkan banjir bandang dan longsor masif. Rumah tersapu, desa tertimbun, dan banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya. Ratusan orang meninggal dunia dalam beberapa hari, dan banyak yang hilang. Ini berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi martabat dan rasa aman. Kemanusiaan menuntut kita untuk merespon dengan empati, keadilan, dan bantuan cepat tanpa diskriminasi. Menurut saya, sila kedua sangat terlihat dalam video evakuasi tersebut. Bohamolo margati majohita Hojo masih hola majo nasotarida Bohamolo masuri majohita Aujo namago ho majo natarpaima Atusanmu pera botoonmu pera sasitoma haji. Petugas dan relawan membantu para korban dengan penuh kepedulian tanpa membeda-bedakan. Mereka mengutamakan keselamatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan korban yang terluka. Hal ini menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap nyawa dihargai dan bantuan diberikan dengan empati dan rasa tanggung jawab. Sila ketiga atau sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, adalah sila yang mengedepankan keharmonisan dari Indonesia itu sendiri. Persatuan Indonesia adalah suatu hal yang dibentuk dengan usaha berbagai orang dan dari berbagai arah, mulai dari masyarakatnya itu sendiri, pejabat-pejabat, pemerintah, serta presiden itu sendiri. Di kejadian baru-baru ini, yaitu tragedi yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, longsor, banjir, dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di situ merupakan hasil dari ketidakadanya pemikiran lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ekologi di sana. Mereka mengedepankan perasaan pribadi, keinginan pribadi dibandingkan dengan keseluruhan. Hal tersebut tidak mencerminkan persatuan Indonesia, di mana kita semua harus berusaha untuk membuat Indonesia menjadi lebih harmonis dan bersatu. Dan apa yang mereka lakukan dan mereka katakan dan ketidakinginan mereka untuk mengambil aksi setelah apa yang telah terjadi tidak mencerminkan sama sekali hal-hal yang dibutuhkan di persatuan Indonesia. Akan tetapi, meskipun orang-orang yang seharusnya menanggung konsekuensi itu sendiri harus melakukannya, akan tetapi tidak, terdapat keajaiban di sisi lain, bahwa kita para masyarakat sadar diri akan banyaknya orang-orang yang membutuhkan bantuan kita semua di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Terjadi berbagai aksi bantuan yang dilakukan oleh berbagai orang, influencer,
serta masyarakat-masyarakat umum melalui segala bantuan dari donasi, mulai dari donasi pakaian, makanan, serta hal-hal untuk kebutuhan mereka. Dan sejujurnya memang hal ini lebih mencerminkan persatuan Indonesia dibandingkan hal-hal yang terjadi pada sebelumnya. Bahwa kita semua masyarakat-masyarakat mampu mengesampingkan perbedaan kita dan membantu mereka yang membutuhkan agar terjadinya persatuan di Indonesia ini. Ketika memasuki awal Desember, para korban mulai sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Pada tanggal 1 Desember 2025, pemerintah mulai mengirimkan bantuan makanan dalam jumlah besar ke daerah-daerah terdampak. Namun, tidak lama setelah itu muncul banyak keluhan. Pada awal minggu pertama Desember 2025, para korban mulai menunjukkan kepada publik bahawa makanan yang mereka terima sangat minimal. Porsinya sedikit dan kualitasnya sangat buruk. Mereka hanya mendapatkan nasi dengan lauk seadanya, ada yang tidak cukup untuk satu keluarga, and even not enough untuk satu orang even. Dan ada yang mengeluh bahawa makanan yang tidak layak diberikan kepada orang yang sedang kelaparan. Dan ini contoh videonya sekarang di ini. Lihatlah ini kawan-kawan, seluruh penjuru dunia. Kami banjir dapat musibah. Tapi nasibnya yang begini dapat dari pemerintahan. Bukan kami tidak mensyukur, mensyukurnya memang. Tapi tidak memadai. Pemerintah kita kalah satset. Negara tetangga udah ngirim bantuan. DPR kita masih sibuk foto buat pelepasan bantuan. Padahal itu uang rakyat juga loh. Segitu banget dipakai pencitraannya. Di hari ketika warga Sumatera masih sibuk nyari keluarga, bantuan dari DPR masih ada acara. Sementara bantuan dari Malaysia berupa 2 juta obat dan alat kesehatan sudah sampai dan mulai diberikan untuk warga. Pemerintah kita kemana? Memang, mereka juga ngasih bantuan, tapi lewat upacara seremonial dulu, pidato, pelepasan kargo, sampai foto-foto. Kalau mau nolong, ya tolong saat dibutuhkan, bukan setelah trending duluan. Kalau mau jadi pahlawan, ya pahlawan saat kejadian, bukan pahlawan kesiangan, ya enggak? Kasus ini sangat berkaitan dengan Pancasila keempat. Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahawa keputusan harus dibuat melalui musyawarah. Kepimpinan yang bijaksana dan melibatkan perwakilan masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung. Tetapi dalam skandal ini, penerapan sila keempat tidak terlihat. Tidak ada musyawarah yang jelas dengan para korban. Pemerintah mengambil keputusan secara top-down tanpa mendengarkan masukan dari warga, tokoh masyarakat atau relawan lokal. Akibatnya, makanan yang dibagikan awal Desember itu tidak sesuai kebutuhan, tidak mencapai standar gizi, dan jumlahnya tidak cukup para korban yang sudah berhari-hari menunggu bantuan. Sila keempat menekankan kepentingan hikmat kebijaksanaan. Artinya, pemimpin harus memahami kondisi nyata di lapangan,
mendengarkan suara rakyat dan membuat keputusan yang memanusiakan mereka. Sayangnya, pembagian makanan yang minimal dan berkualitas sangat rendah tersebut menunjukkan kurangnya kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Sila Pancasila keempat ini benar-benar diterapkan di situasi ini. Pemerintah seharusnya mengadakan musyawarah cepat di posko, melibatkan perwakilan korban dan menetapkan standar makanan yang sangat jelas dan transparan ke everyone. Dengan begitu, bantuan akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Skandal bantuan makanan ini pada Desember menjadikan pengingat penting bahawa dalam situasi bencana sekalipun ini, nilai-nilai Pancasila, terutama Pancasila 4, sangat important untuk diunjung tinggi agar setiap keputusan benar-benar di government kita ini kepada rakyat. Untuk sila 5, saya akan membahas tentang video penggebrakan Indomaret serta hubungannya dengan sila 5. Presiden Prabowo tolong Pak, masyarakat di Sibolga sampai kelaparan. Jadi sasaran orang itu ke minimarket. Ada video viral yang menunjukkan dugaan penjarahan atau penggerebekan toko Indomaret bersama juga toko serupa di beberapa lokasi di Sumatera. Diduga terjadi saat kondisi darurat seperti banjir ketika warga terdesak kebutuhan. Video ini memancing perhatian publik karena tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan norma sosial. Bukan sekedar aksi membeli barang, melainkan mengambil barang tanpa prosedur dan tanpa pembayaran dalam situasi kekacauan. Untuk dalam sila kelima, Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya, mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan adil, harus ada keadilan dalam distribusi, kesempatan, dan perlakuan antar warga, termasuk perlakuan adil dalam mendapatkan kebutuhan dasar, hak atas keamanan, dan hak atas perlindungan hukum. Kasus seperti penggerebekan atau penjarahan Indomaret menggambarkan situasi di mana rasa keadilan bisa dirasakan tergeser. Warga yang panik dan terdesak, kebutuhan mereka merasa hak mereka, seperti kebutuhan makanan atau barang pokok, tidak terpenuhi dengan cara adil, sehingga mengambil jalan instan. Namun, jika kita menegakkan sila kelima, keadilan sosial tidak bisa hanya dilihat dari sisi siapa perlu barang itu, tetapi juga hukum, keamanan, dan hak semua pihak, pemilik toko, pekerja, serta masyarakat luas. Tindakan mengambil barang secara paksa melanggar hak milik, melanggar keadilan bagi pemilik, juga merusak rasa aman bagi warga lain. Artinya, sila kelima menuntut penyelesaian secara adil dan manusiawi. Misalnya, lewat distribusi bantuan, sistem bantuan sosial, atau mekanisme yang memastikan kebutuhan terpenuhi tanpa merugikan orang lain. Kenapa penting bagi kita untuk refleksi situasi darurat seperti banjir krisis, sering menguji keadilan sosial. Siapa mendapatkan prioritas, siapa mendapatkan bantuan, siapa yang aman dan terlindungi. Bila kita gagal menjamin keadilan, kebutuhan versus hukum, masyarakat bisa terpecah, rasa aman hilang, dan konflik muncul. Menegakkan sila kelima artinya bersama-sama menjaga keadilan, baik terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Artinya, kita tidak hanya peduli terhadap kebutuhan dasar orang, tapi juga terhadap aturan, hak milik, dan solidaritas sosial. Tragedi yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yaitu krisis banjir dan longsor ini, terjadi dikarenakan kelalaian pemerintah dalam mengurus dan merawat lingkungan yang ada di sana. Mereka menebang pohon, lalu mengganti pohon-pohon tersebut menjadi pohon sawit, di mana pohon sawit ini tidak
bisa sekuat untuk menampung air serta menopang tanah di saat hujan. Kelalaian ini bukanlah satu-satunya hal yang pernah terjadi di Indonesia, karena sebelumnya beberapa kali sudah ada pemerintah-pemerintah yang memilih untuk merusak lingkungan hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Mulai dari deforestasi nasional yang terjadi juga di Sumatera, lalu terdapat krisis pencemaran dan abrasi melalui limbah-limbah industri, limbah-limbah rumah tangga, yang dimana pemerintah tidak segera melakukan penanganan yang khusus, sehingga juga berefek kepada krisis sampah dan banjir yang terjadi di perkotaan. Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa pilihan, dan pilihan ini bukanlah pilihan untuk bersama. Mereka memilih untuk melaksanakan berbagai penambangan di tempat-tempat yang seharusnya dijaga. Salah satunya adalah penambangan nikel di Raja Ampat. Hal ini baru-baru terjadi, di mana di Raja Ampat, yaitu Papua Barat Daya, terjadi aktivitas penambangan yang dilakukan oleh 4 perusahaan: PT Gag Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Apa yang mereka lakukan melanggar aturan lingkungan yang ada di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gag, KW, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun. Penambangan terbuka ini justru merusak apa yang seharusnya menjadi tempat yang dirawat oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi mereka menggunakannya hanya untuk investasi mereka sendiri. Sekarang kita update untuk perkembangan terbaru bencana banjir Sumatera untuk month ini, Desember 2025. Untuk Desember 6 sampai 7 untuk month ini, jumlah korban meninggal mencapai sekitar 916 jiwa dengan 274 sampai 276 orang masih hilang. Banjir dan longsor akibat siklon Senyar merusak wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ribuan rumah, jambatan, sekolah dan fasilitas umum rusak parah atau hanyut terbawa banjir. Dan untuk progres penanganan dan pemulihan dan bantuan logistik, pemerintah pusat dan daerah terus mengirimkan bantuan totalnya 108 ton untuk makanan, obat, logistik untuk help everyone yang in trouble sekarang. Telah dikirim ke wilayah terdampak. Sekarang TNI membantu membuka akses dengan perahu, helikopter dan pembangunan jambatan sementara. Ada perbaikan infrastruktur sedang dijalankan untuk jalan dan jambatan yang terputus untuk memperlancarkan distribusi bantuan-bantuannya. Dan ada restorasi listrik menjadi prioritas terutama di daerah terpencil. Sekarang ada update untuk kesihatan dan risiko wabah yang sangat buruk di area-area yang banjir. Banyak warga-warga mulai terserang penyakit seperti diarrhea, demam, dan infeksi kulit akibat sanitasi yang sangat buruk pasca banjir. Beberapa puskesmas dan rumah sakit masih rusak sehingga pelayanan medis sangat terbatas. Dan ada update untuk pemukiman dan hunianan.
Pemerintah menyiapkan rencana dukungan hunianan jangka menengah dan panjang untuk warga yang rumahnya hancur. Lokasi relokasi direncanakan dekat fasilitas penting seperti sekolah dan rumah sakit. Sekarang kita ada tantangan yang masih dihadapi. Hujan yang masih turun menyebabkan beberapa daerah kembali tergenang. Akses ke daerah-daerah terpencil masih sulit ditembus kerana jalanannya narrow, gak bisa terlalu pergi di situ. Dan banyak warga masih tinggal di pengungsian dan menggenalkan dapur umum. Untuk kesimpulannya, kisah ini bukan sekedar soal penjarahan, melainkan cermin dari kegagalan distribusi bantuan di momen krisis. Ketika warga tidak mendapatkan kebutuhan dasar, rasa putus asa bisa merusak norma sosial. Hari ini di Sumatera, utamanya Sumatera Utara, korban banjir dan longsor tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga rasa aman dan kebutuhan harapan. Untuk menjaga tragedi sosial lebih jauh, dibutuhkan penyaluran bantuan cepat, merata, dan sistematis. Semoga kisah ini menjadi alarm bahwa di balik statistik korban bencana, ada kemanusiaan yang harus diselamatkan. Namanya kelapa sawit, ya pohon. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Sungai-sungai harus kita jaga agar bersih.